Welcome to my channel, Yudi Kaputra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet. Oke, akhir-akhir ini di video gue ini sering banget gitu ngebahas tentang perang-perang. Nah, maka dari itu di video kali ini gue bakal ngebahasnya bukan tentang perangnya, tapi melainkan tentang pasca perang atau sesudah perang. Kalau ngomongin soal abad ke-20, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua, itu ada sebuah konflik baru yang dinamakan dengan Perang Dingin. Pertempuran yang mengadu dua kekuatan terbesar dunia, yaitu Amerika dengan Uni Soviet, ini dimulai pada akhir 1950-an. Nah, Perang Dingin ini berbeda gitu dengan perang fisik, yang dimana kalau perang fisik kan pasti nimbulin banyak korban jiwa. Nah, tapi kalau Perang Dingin ini enggak, karena Perang Dingin ini adalah perang yang kedua belah pihak ini saling menunjukkan keunggulannya dari sistem teknologi, kekuatan militer, serta ekonomi dan politik. Nah, salah satu hal yang paling sering diperlombakan itu adalah space race atau perlombaan luar angkasa. Nah, maka dari itu di video kali ini gue bakal ngebahas tentang perlombaan luar angkasa antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah, jadi buat kalian penasaran bisa tonton video ini sampai selesai. Both sides started developing bigger and better rocket technology to use in a potential nuclear war and to keep each other in check. But they quickly took that fight to space. Space travel became headline news with the announcement that the United States planned to launch their first satellite by 1957. Oke, jadi awal mula space race ini dimulai pada tanggal 4 Oktober 1957, yang dimana pada saat itu Uni Soviet melancarkan satelit pertamanya, yaitu Sputnik, yang dimana satelit ini adalah satelit pertama yang dibuat oleh manusia, yang kemudian ditempatkan di orbit bumi. Nah, Amerika yang lihat ini pasti panas lah, dan pengen banget ngalahin Uni Soviet. Nah, hingga pada tahun 1958, Amerika ini meluncurkan satelit pertamanya, yaitu Explorer 1, yang dimana ini dibuat oleh Angkatan Darat Amerika. Dan juga pada tahun yang sama, Presiden Dwight, Presiden Amerika pada saat itu, menandatangani perintah umum, yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga, yang dimana lembaga ini adalah lembaga untuk eksplorasi luar angkasa, yaitu NASA. Pada tahun 1959, Uni Soviet ini mengambil langkah maju, yang dimana pada saat itu Uni Soviet ini meluncurkan pesawat luar angkasa pertama yang sampai ke bulan, yaitu Luna 2. Dan kemudian dilanjutkan lagi nih pada tanggal 1961, yang dimana pada saat itu Uni Soviet kembali meluncurkan pesawat ruang angkasa, yaitu Vostok 1, yang dimana itu adalah pesawat ruang angkasa yang berawak manusia pertama di dunia. Dan sekaligus karena misi itu, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi. Nah, Amerika yang melihat hal itu jelas nggak mau kalah lagi, dan pada akhirnya Amerika meluncurkan program baru, yaitu program Mercury, yang dimana mereka merancang pesawat ruang angkasa yang lebih ringan daripada Vostok. Hingga pada tanggal 5 Mei 1961, Alan Shepard ini menjadi manusia Amerika pertama yang sampai di luar angkasa. Ya, walaupun gak sempat mengorbit bumi. Dan karena Alan Shepard ini belum sempat mengorbit bumi, akhirnya kurang lebih setahun setelah itu, tepatnya pada Februari 1962, John Glenn ini menjadi manusia Amerika pertama yang berhasil mengorbit bumi. Kemudian di tahun yang sama, tepatnya di akhir tahun 1962, Amerika kembali membuat program, yaitu program pendaratan di bulan NASA, yang dinamakan dengan proyek Apollo. Nah, dalam proyek Apollo ini melibatkan sekitar 34.000 karyawan NASA dan 375.000 karyawan kontraktor industri dan universitas. Tapi ya tentu, program ini nggak berjalan mulus. Tepatnya pada Januari 1967 ada sebuah kecelakaan, yang dimana ada 3 astronot yang tewas karena pesawat ruang angkasanya terbakar saat simulasi. Nah, karena hal itu membuat NASA ini mengalami sedikit kemunduran. Sementara itu, di Uni Soviet ini sendiri sedang terjadi masalah internal. Itu karena kepala program luar angkasanya, yaitu Sergei Kiralyov, itu mengalami mati mendadak pada Januari 1966.
Balik lagi ke Amerika nih. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1969, Amerika kembali melancarkan programnya, yaitu program Apollo 11. Yang dimana dari program itu ngebuat Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan juga Michael Collins ini pergi ke bulan. Hingga setelah itu, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong ini menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Nah oke, dari cerita tadi udah ketahuan kan siapa yang menang dalam space race ini? Ya jelas Amerika. Nah oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang space race ini. Oke deh, next gue bakal ngebahas tentang sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.